Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah, di pertemuan yang lalu kita membahas fadilah pertama, yaitu tentang fadilah ketika kita ditakdirkan menjadi miskin atau menjadi fakir miskin. Kita sudah bahas fadilah yang pertama, bahwa menjadi miskin itu lebih baik daripada kaya tapi tenggelam di dalam gemerlapnya dunia. Dan itu telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi tidak merasa khawatir kalau hidup kita miskin. Ya, tentu karena Nabi mengetahui keutamaan menjadi orang miskin. Tapi yang Nabi khawatirkan adalah ketika dibukanya pintu-pintu dunia, lalu kemudian kita mengejar dunia, berlomba-lomba di dalamnya, lalu kita binasa dengan keadaan seperti itu. Itu yang Nabi khawatirkan. Nah, jadi bahasa Nabi ini bahasa yang menggambarkan bahawa miskin itu baik. Menjadi miskin itu salah satu jalan yang paling mudah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kaya bukan tak baik, tetapi dikhawatirkan kaya yang menyebabkan lupa dengan tujuan hidup. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Fadilah kedua ketika ditakdirkan menjadi miskin, yaitu orang-orang fakir dan miskin itu lebih dicintai dan diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini salah satu kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuji-muji, menghargai, sekaligus menunjukkan cintanya kepada orang-orang yang miskin. Dan itu terungkap dalam beberapa hadisnya. Di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Baihaqi. Sebagian ulama mengatakan hadis ini hadis yang gharib, artinya menyendiri, tidak ada bantuan atau dukungan dari hadis yang lain. Di sisi Imam Albani, hadis ini derajatnya hasan. Dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni
fi zumratil masakin. Rasulullah berkata, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama kelompok orang-orang yang miskin Yaumal Qiyamah, di hari kiamat nanti. Lalu kemudian faqalat Aisyah, ketika Aisyah mendengarkan doa Nabi seperti itu, Aisyah berkata, lima ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa seperti itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, innahum yadkhuluna al-jannah qabla aghniyaihim bi 40 kharifan. Wahai Aisyah, itu karena orang-orang miskin itu masuk surga sebelum orang kaya 40 tahun. Jadi orang miskin sudah lebih dahulu dimasukkan ke surga sebelum orang kaya masuk surga. Ya Aisyah, dari Rasulullah menasihati Aisyah dengan mengatakan, la taruddi al-miskin walau bisyiqqi tamrah. Aisyah, janganlah engkau menolak orang miskin walaupun hanya dengan sebutir kurma. Ya Aisyah, Nabi mengatakan lagi, wahai Aisyah, ahibbi al-masakin wa qarribihim, cintailah orang miskin, mendekatlah ke mereka. Fa inna Allaha yuqarribuka yaumal qiyamah, maka Allah akan mendekat kepadamu di hari kiamat. Jadi ini bahasa Nabi kepada Aisyah membuktikan bahawa Nabi sangat mencintai orang miskin dan mengatakan kepada istrinya Aisyah, cintailah orang miskin. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, memang hadis ini tadi doa Nabi memohon agar dihidupkan dalam keadaan miskin, dimatikan dalam keadaan miskin, lalu kemudian dikumpulkan di hari kiamat bersama golongan orang-orang miskin. Namun para ulama itu sedikit berbeza pandangan tentang maksud hadis itu. Karena dalam Islam berdoa untuk menjadi miskin juga sebenarnya sesuatu yang tidak dianjurkan, karena miskin menyebabkan dekatnya kita kepada perbuatan yang tercela bila kita tak mampu menahan dan bersabar di atas kemiskinan. Menjadi miskin menyebabkan kita akan menadahkan tangan kita kepada orang. Sedangkan dalam Islam, al-yadul ulya khairun min al-yadi as-sufla, tangan di atas selalu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi dianggap hadis ini ada sesuatu yang bertentangan dengan maksud yang sebenarnya. Jadi kalau minta miskin, sedangkan miskin menyebabkan kita malah menjadi peminta-minta, sedangkan meminta-minta adalah perbuatan yang tercela. Barang siapa yang telah membuka pintu, man fataha baba mas'alatin, barang siapa yang telah membuka pintu untuk mulai meminta-minta, artinya dia membuka dirinya, menghilangkan rasa malunya, dia mulai meminta-minta. Apa kata Nabi? Fatahallahu alaihi baba faqrin, maka Allah mulai bukakan pintu kefakiran untuknya. Makanya orang yang suka minta dengan alasan miskin dapat banyak pun tak mengayakan mereka. Itu belum lagi ancaman di akhirat nanti. Semua orang yang suka meminta-minta tidak didasari dengan kebutuhan yang sebenarnya,
maka mereka dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan wajah mereka tidak berdaging. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana wajah-wajah orang meminta itu tidak punya malu, begitulah Allah cabut daging di wajahnya. Jadi meminta itu tak baik, dan salah satu menjadi penyebab minta adalah miskin. Jadi sebenarnya doa untuk jadi miskin itu juga tak dianjurkan. Walaupun tidak semua peminta-minta orang miskin. Orang kaya pun suka minta-minta, tapi dengan gayanya orang kaya. Kayak mana gayanya orang kaya? Ya, itu Pak, minta oleh-oleh, asal ada yang pergi umrah. Kemudian jangan lupa ya, susu unta ya, jangan lupa ya, hati unta ya, WA temannya minta dibawa pulang kurma muda, padahal kurma tua mesti perlu di Aceh. Ini gaya orang kaya minta. Nanti ada yang model minta pinjam ke tetangga, pinjam sendok, pinjam garpu, pinjam piring. Mana ada 100 orang tetangga yang dia pinjam, sudah 100 piring tak pernah dia pulangkan ke orang. Orang kaya cangkol tak beli, suka pinjamnya cangkol tetangga. Orang kaya parang yang harganya cuma 25.000 tak pernah beli, Pak. Asal mau babat sesuatu pinjam parang tetangga. Itu peminta-minta, cuma gayanya saja yang berbeda. Maka jangan sering-sering minta oleh-oleh, Pak. Orang pergi haji, pergi umrah, Bapak jangan minta oleh-oleh. Kalau dibawa pulang alhamdulillah, tidak dibawa pulang na'udzubillah, itu yang penting jangan minta. Kalau diberi terima, tak diberi jangan ungkit-ungkit. Makanya kadang-kadang orang pulang umrah pun malas kasih tahu-tahu orang, Pak. Pergi umrah diam-diam, tiba-tiba udah muncul lagi di masjid. Kemana aja selama ini? Anda baru pulang umrah, kau nak kasih tahu? Aku bidhe, ustaz aku lame, udah pesanji. Malas saya kasih tahu ustaz. Banyak kali orang pesan ini, pesan itu. Makanya malas orang kadang-kadang. Jadi tidak baik, sikap meminta itu tak baik. Tapi biasanya orang-orang mulai meminta ketika merasa diri miskin. Jadi yang miskin itu hati sebenarnya. Orang miskin bisa kaya kalau hatinya kaya. Makanya doa dalam hadis ini itu juga para ulama membicarakannya. Kenapa Nabi kok bisa minta hidup dalam keadaan miskin? Padahal miskin pun untuk mendoakan jadi diri miskin pun tak dianjurkan. Yang kedua, meminta menjadi fakir, menjadi miskin itu juga tak dianjurkan karena kefakiran, kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Ada perkataan dari Umar radhiyallahu anhu, kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran itu dekat sekali dengan kekufuran. Jadi kalau sudah fakir, sudah miskin, di saat ekonomi betul-betul menjadi penyebab kita tak mampu lagi bergerak, maka ditawarkan apapun sampai menggadaikan akidah pun orang akan melakukannya. Karena kemiskinan. Ini kalau sudah terlalu miskin, datanglah bantuan. Ada orang yang kafir datang menolong. Di saat itu kita pasti akan merasa, kutunggu dari orang Islam tak ada yang menolongku. Maka datanglah orang kafir menawarkan bantuan, dikasih makan, dikasih biaya hidup, bahkan diberikan rutinan, Pak. Lalu kemudian terikatlah hati dengan kebaikannya. Di saat itu dia merasa bahwa dia telah menemukan agama yang sebenarnya. Padahal ketika dia berpindah agama, dia telah pindah dari agama yang benar menuju ke agama yang tak benar. Tapi karena faktor ekonomi berubah keadaan itu. Makanya menjadi miskin itu bukanlah harapan. Kalau sudah ditakdirkan, maka bersyukurlah di atas pemberian Allah. Jadi oleh karena itu, para ahlul hadis mengatakan ini doa Nabi ini itu ada banyak ulama yang mentakwilkannya, jadi memalingkan makna. Karena tadi
meminta miskin itu bertentangan dengan konsep-konsep di dalam Islam. Kita ini kan bukan kapitalis dan kita bukan sosialis, ya. Kita diberikan Allah izin, silahkan kaya, jadilah orang Islam yang kaya, tetapi berbagilah kepada orang miskin. Jadi kaya itu bagi orang yang berilmu itu disunnahkan untuk menjadi kaya dengan niat yang baik, bahwa kalau dia kaya maka dia akan menyelamatkan, menolong orang-orang di sekitarnya. Kalau menjadi kaya itu baik, kita lebih banyak manfaat. Maka Nabi tidak pernah melarang sahabat menjadi kaya. Tidak seperti ajaran komunis yang menyatakan bahawa semua harus hidup sama rata, ya. Makanya kalau sudah dikuasai oleh komunis, itu kan tidak boleh ada yang kaya terlalu. Semua dikuasai oleh negara, dibagikan untuk semua harus sama rata, ya. Saya teringat kan dari tahun 1976 sampai tahun 1979 itu kisah yang menghebohkan dunia. Itu kan kisah kekuasaan Pol Pot di Kamboja, ya. Komunis dengan ajaran komunis. Apa yang dia lakukan? Dia pindahkan semua penduduk di Kamboja, ya. Jadi ibu kotanya waktu itu Phnom Penh. Jadi dipindahkan semua ke kampung-kampung, lalu semua disuruh bekerja menjadi petani, dipaksa. Tak boleh ada lagi pembangunan, tak boleh ada lagi kehidupan mata pencaharian selain menjadi petani. Hidup harus sama rata, tak boleh ada yang jadi ini, jadi itu. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? 3 tahun dia berkuasa di Kamboja, 2 juta orang tewas, disiksa, dipukuli, dimatikan demi melampiaskan keinginan dia untuk membuat sistem ekonomi yang dianggap paling adil, yaitu sama rata. Hancurlah hidup. Kemudian nanti baru berhasil dijatuhkan oleh Vietnam, kan begitu ceritanya. Nah, kita tidak begitu, Pak. Yang kaya silakan kaya, tapi jangan lupa ke orang miskin, ya. Karena kita pun ini ditolong oleh Allah banyak-banyak karena banyaknya orang miskin sekitaran kita, ya. Nah, jadi oleh karena itu para ulama mentakwilkan kalimat miskin yang didoakan oleh Nabi tadi, ya, sebagian besarnya mentakwilkan dengan maksud tawadhu'. Jadi maksud Nabi adalah miskin itu merendahkan diri, ya. Jadi kalau kita kembalikan ke doa Nabi, maksud Nabi adalah Nabi memohon agar hatinya diberi oleh Allah hati yang tawadhu' selama hidupnya, lalu matinya pun dalam keadaan rendah hatinya, lalu kemudian dikumpulkan bersama orang-orang yang rendah hatinya. Nah, ini yang ditakwilkan oleh sebagian para ulama. Namun walaupun begitu, menariknya tadi di ujung hadis, kita tidak bisa mengelak bahawa ternyata Nabi mengungkapkan cintanya kepada orang miskin dengan memerintahkan Aisyah, cintailah orang-orang miskin, dekatkanlah dirimu dengan mereka. Jadi disuruh bergaul dengan orang-orang miskin. Kenapa? Karena Allah nanti akan mendekatkan dirinya kepadamu di saat di dunia engkau berdekatan dengan orang miskin. Bahkan Nabi mengingatkan Aisyah, jangan tolak orang miskin walaupun hanya dengan sebutir kurma. Jadi maksudnya kalau ada miskin yang betul-betul miskin, jadi bukan membawa proposal bodong, karena selama ini kertas proposal menjadi andalan, Pak, dibawa-bawa. Itu kadang-kadang mengatasnamakan pesantren tertentu. Kalau kita tanya, nanti kita selidiki, ternyata tak ada yang mengutusnya untuk meminta seperti itu. Dia jadikan sebagai alasan. Itu banyak kebohongan yang dilakukan, ya. Jadi kalau seandainya kita tahu bahawa dia benar-benar miskin, maka jangan tolak kalau dia meminta. Tak sanggup kita berikan 50.000, berikanlah 40.000. Tak sanggup, berikanlah 20.000.
Tak sanggup 10,000, tak sanggup pun ya 5,000 lah. Minimal kalau kita ragu ni penipu atau tidak, ya materibai ni jo. 1,000 pun kasih. Karena Nabi tadi mengatakan jangan tolak orang miskin walaupun dengan sebutir kurma. Makanya Aisyah ketika datangnya orang miskin ke rumahnya, seorang ibu bersama 2 orang anaknya, meminta sesuatu dari Aisyah. Itu nak ada Nabi di rumah. Lalu Aisyah mencari-cari apa yang bisa diberi. Ditemukanlah sebutir kurma. Jadi bayangkan Pak, rumah Aisyah itu tidak ada simpanan makanan kecuali sebutir kurma. Ketika ada orang meminta, dia cari agar tidak mengecewakan. Jadi diberikanlah sebutir kurma. Nanti ibu ini ceritanya, nanti ibu ini membelah kurma itu menjadi 2 karena dia membawa 2 orang anak perempuan. Dia bawa 2 orang anak perempuan, dibelah kurma itu, diberikan setengah-setengahnya kepada anak-anaknya ini, sampai ibu itu sendiri tidak makan. Jadi Aisyah takjub sekali dengan perbuatan seorang ibu ini. Dia tidak makan, dia berikan kurma untuk 2 orang anaknya. Lalu kemudian ketika pulang Rasulullah, Aisyah menceritakan itu, kata Rasulullah, 2 orang anak perempuannya itu menjadi perisai untuk si ibu dari api neraka. Jadi ini salah satu bahagian bagaimana keluarga Nabi mencintai orang miskin berdasarkan nasihat Nabi kepada isteri-isterinya. Dalam hadis yang panjang dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu yang tak mungkin kita bacakan semuanya, itu ada satu kisah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terlambat salat subuh, tapi belum keluar waktu, hampir keluar matahari. Jadi pernah terlambat, para sahabat menunggu Nabi. Lalu kemudian Nabi bangun, tapi belum keluar dari waktunya, dan mereka akhirnya salat berjamaah. Nah, setelah salat, Nabi mengatakan kepada para sahabat bahawa beliau terlambat karena ketika beliau salat tahajud, lalu kemudian dengan izin Allah beliau tertidur, tiba-tiba beliau bermimpi didatangi oleh malaikat, lalu kemudian diperjumpakan dengan Allah, ya tentu dalam keadaan tidak melihatnya. Nabi mengatakan bahawa Allah berkata kepadanya, ya Rasulullah, fima yakhtasimul mala'ul a'la, kamu tahu apa yang selalu diperselisihkan, maksudnya apa yang diperdebatkan, didiskusikan oleh para malaikat di langit. Qultu la adri, aku tak tahu ya Allah. Kemudian Allah berkata, yang diperselisihkan oleh para malaikat yaitu tentang penggugur dosa. Jadi malaikat itu suka berdiskusi bahawa anak Adam ini ada amalan yang bisa menggugurkan dosa mereka. Jadi maksud diperselisihkan bahawa mereka berbincang, ketika berbincang tak lupa mereka membicarakan tentang kemuliaan amalan yang bisa menggugurkan dosa. Lalu kemudian Allah menjawab bahawa Rasulullah berkata, mahunna, apa saja ya Allah penggugur dosa itu. Ini kemudian Nabi menceritakannya kepada para sahabat. Ini sambil Nabi cerita kepada para sahabat. Lalu dijawab, yaitu masyul aqdam ilal jama'at, wal julus fil masajid ba'da as-salawat, wa isbaghil wudu fil makruhat. Jadi para penggugur dosa itu, amalan penggugur dosa itu adalah orang-orang yang melangkahkan kakinya menuju ke jamaah salat. Ini Bapak Ibu yang sering berjamaah istiqamah, setiap kaki yang melangkah dari rumah, utamakan setelah berwuduk. Jadi kalau ditanya mana lebih bagus, wuduk di rumah atau wuduk di masjid, bagus wuduk di rumah, Pak. Jadi kita datang ke masjid dalam keadaan sudah suci. Janji Allah, setiap langkah yang kita langkah
itu menjadi penyebab gugurnya dosa. Oh, saya naik mobil Ustaz, saya tidak melangkah. Ya, ukurannya ya antara jarak rumah ke masjid, dihitungnya tetap langkah. Jadi jangan kira orang naik mobil tidak ada langkahnya lalu sedikit pahalanya, entah. Nah, kalau kayak gitu ceritanya kan malas juga kita beli mobil kan, tidak banyak pahalanya kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, duduk di masjid setelah salat. Nah, ini kita sedang melakukannya, Pak. Bapak duduk, ibu-ibu duduk di masjid, tidak ada yang menahan mereka kecuali menunggu salat berikutnya. Jadi kan dalam hati kita, kenapa kita mau duduk? Ya, pertama dorongannya, ini kalau kita pulang ni tanggung ni, bentar lagi udah Isya, 10 menit lagi sudah Isya. Ini kalau kita pulang ni 40 menit lagi sudah azan Isya. Hati kita akhirnya memilih untuk duduk sambil menunggu salat berikutnya. Pengajian itu kan niat kedua. Jadi yang penting kita bisa salat maghrib, nanti pulangnya sekaligus setelah tunai salat Isya. Ternyata itu menjadi penyebab gugur dosa. Ini sedang digugurkan, Pak. Dosa-dosa sedang digugurkan. Tapi pulang ini jangan makan riba lagi. Gugur dosa, gugur dosa. Wahnya masih ngomong cok kredit lah. Lalu kemudian wa isbaghul wudu' fil makruhan. Engkau tetap menyempurnakan wudu walaupun di dalam keadaan yang makruhan, yang tidak disukainya, terlalu dingin, cuaca terlalu dingin, kita tetap sempurnakan wudu. Itu penggugur dosa. Nanti kalau dalam wudu itu kita sudah pernah bahas dulu fadilah wudu, tetesan air yang jatuh menggugurkan dosa. Makanya di pandangan, dalam pandangan jumhur ulama, berdasarkan hadis tentang tetesan air yang jatuh menggugurkan dosa, makruh hukumnya mengelap air wudu. Habis wudu itu jangan dilap, biarkan dia mengering sendiri, karena setiap tetesan yang jatuh sampai tetesan yang terakhir menggugurkan dosa. Cuma Bapak Ibu yang Allah muliakan, ni ya, yang digugurkan dosa mana, Pak? Dosa kecil. Ya, kalau dosa besar itu baru gugur kalau diiringi dengan taubatan nasuha. Lalu Allah melanjutkan, ya, karena Nabi bertanya, summa fima ya Rabb, apalagi ya Allah. Nah, kemudian dilanjutkan, jadi Nabi sambil cerita ke sahabat ni, yaitu it'amut ta'am, suka memberi makan. Nah, jadi memberi makan ini tidak peduli, Pak. Yang kita beri makan mau orang kaya, orang miskin, itu pahalanya sama. Karena memberi makan itu salah satu amalan yang paling hebat. Mentraktir orang mengatakan begini, ya udah tidak apa-apa, saya traktir. Jadi begitu diucapkan saya traktir, sang-sang ada pahala. Jadi yang dimaksud kadang-kadang orang begini mikirnya, oh saya sedekah aja, tidak apa-apa makan, saya sedekah. Jadi kalau sudah terdengar bahasa sedekah, itu yang pahala. Kalau kita rubah sedekah itu menjadi bahasa saya traktir, dianggap tidak ada pahala, dianggap itu biasalah traktir. Padahal traktir dengan sedekah itu cuma pengalihan bahasa, yang pahala tetap sama. Jadi mentraktir orang itu besar pahala, Pak. Yang tidak ada pahala dan semakin kurang ajar ditraktir terus-terusan. Terus-terusan ditraktir, tiap-tiap ke kedai kopi dia terima traktiran orang terus-terusan. Hana rencana membacut pi bayi ke kau, mestiga pi hantar rencana. Itu 3 kali saja begitu, Pak. Kita sudah tidak mau lagi kita pasang di grup, yuk ke kedai kopi yuk, tidak ada lagi. Yuk ke SD yuk, tidak ada lagi tu. Ya. Ada. Bapak tahu SD? Sarif Delima. Ya, itu tidak ada lagi kita pasang di grup, kita mulai japri. Ayolah kita ke sana. Enggak, kita undang dia, jangan. Ya, yang narugo undang-undang aja ya. Udah mulai japri-japri itu, Pak. Ya, itu begitu, tidak disukai orang sama orang bakhil. Makanya memberi makan itu termasuk penggugur dosa. Walayyinul kalam, dengan lalu bicaranya lembut, ramah, lembut, baik. Orang yang bicara baik, Pak, itu penggugur dosa. Maka kalau bicara yang baik-baik, ya. Wassalatu bil-lail wan-nasu niyam, lalu orang salat di malam hari di saat manusia sedang tertidur, itu penggugur dosa. Nah, setelah itulah ya, kemudian Allah berkata, sal Muhammad, mintalah sesuatu. Allah tawarkan, minta Muhammad, mintalah sesuatu. Setelah engkau tahu tadi
mintalah sesuatu. Qul. Jadi Nabi pun apa yang harus dia minta, Allah mengajarkannya. Qul, katakanlah Muhammad, Allahumma inni, ini doa Nabi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepadamu, izinkan aku agar terus berbuat baik. Wa tarkul munkarat, izinkan aku untuk meninggalkan, artinya buatlah aku orang yang sanggup meninggalkan kemungkaran. Wa hubbul masakin. Di sini intinya bahwa Nabi pernah memohon kepada Allah, diajarkan oleh Allah agar jadikanlah aku orang-orang yang mencintai orang miskin. Lihat dalam doa Nabi saja, Nabi minta, ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang mencintai orang miskin. Nah, jadi jemaah merakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya tidak teruskan karena masih panjang hadisnya, tapi poinnya adalah doa ini menjadi doa dari bibir Nabi agar beliau ditanamkan dalam hati mencintai orang miskin. Dengan begitu kita ini sebagai umat Nabi itu, kalau kita punya perasaan iba yang cepat ke orang miskin, maka kita telah mengikuti jalannya Nabi SAW. Jadi lihat orang miskin tu jangan suuzan terus-terusan. Tidak dianjurkan memberi sedekah kepada yang sudah ketahuan bahwa itu penipu, artinya menjadikan hobi, seperti pengemis lampu merah, itu dijadikan sebagai pekerjaan, hobi. Salah satu jamaah kita itu pernah cerita ke saya bahwa mereka itu yang lampu-lampu merah itu sering tukar uang penghasilannya setiap hari. Salah satu tempat tukaran uangnya di salah satu toko yang jamaah kita. Jadi saya tanya berapa, hampir rata-rata setiap hari itu mereka nukar 200.000. Mereka nukar uang receh, uang receh mereka tukar, hampir rata-rata nih, rata-rata mungkin antara 150 sampai 200.000, itu hampir rata-rata. Itu pengemis-pengemis itu lampu merah itu. Jadi kalau misal full kerja dari Sabtu sampai Sabtu, tidak ada liburnya, tidak ada weekendnya, terus-terusan berdiri lampu merah, 200.000 dalam sebulan 6 juta. Sekarang honorer saja 2,5 juta, dipotong BPJS lagi 300, Pak. Mereka ada potong BPJS? Tak ada. Jadi jemaah melakukan Allah, ini hal yang begini itu jangan dipelihara, Pak. Kalau kita baca hadis-hadis tentang tercelanya perbuatan meminta-minta, maka Nabi tidak menyuruh kita memberi kepada orang yang memang sudah ketahuan itu menjadi hobi baginya. Tapi yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah cintailah orang miskin kalau dia memang sangat-sangat membutuhkan. Jangan tahan tangan kita, jangan sampai kalah dengan bisikan syaitan, karena syaitan selalu membisikkan agar kita menahan harta. Jadi kan syaitan itu menjanjikan kita kefakiran. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu mengiming-imingi engkau dengan kefakiran. Kayak mana maksudnya? Syaitan selalu berkata, kamu kalau banyak kali tolong orang miskin, nanti anakmu makan apa? Nah, kalau kamu kasih ke janda itu istrimu saja, nanti bagaimana itu urusannya itu? Nah, kamu kalau pelihara anak yatim, anakmu sendiri SPP belum cukup, terus dibisik-bisikkan, akhirnya sudah 30 tahun hidup dalam kekayaan dan kenikmatan yang Allah beri, tak pernah kita tolong orang miskin. Asal mau tolong, selalu dibisikkan, anak kita mau makan apa, nanti uang jajan anak kita bagaimana, ini anak kita mau beli sepeda gunung, kalau kita kasih ke orang miskin kayak mana mau beli, kan sayang anak kita, lihat tuh dia nangis. Nah, itu semuanya bahasa syaitan. Makanya kalau istri tiba-tiba berbicara seperti itu, berarti kita telah menikah dengan syaitan. Asal kita mau tolong, istri yang mengatakan kupu nak ajuk kedih aju anak drone nak mikir drone. Begitu bahasa Inggerisnya, Pak. Jadi istri mengatakan bahawa untuk apa tolong orang itu terusan, untuk apa pelihara anak yatim, itu kan mereka juga Allah sudah buat mereka punya rezeki khusus untuk mereka. Ini anak kita lihat beberapa tahun dia minta sepeda gunung,
tunaikanlah dulu permintaan anak. Jadi kita terus di bawah, kalau kita kasih kita akan miskin, kita kasih, itulah syaitan yang berbicara. Jangan kalah dengan bisikan itu. Jadi harus sedikit memaksakan diri. Jadi orang yang punya rasa iba, lalu dia tolong orang-orang miskin ni, apa janji Allah? Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hamba selama hamba masih menolong saudaranya. Jadi konsep kalau mau hidup bahagia, ditolong Allah, anak kita semua beres, isteri kita taat, alhamdulillah salihah, anak kita dapat beasiswa sana, bisa tersana, bisa ke sini, lulus S1 tanpa ada sedikit pun biaya yang kita berikan. Dari mana kita bisa dapatkan keberkahan itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Salah satunya, sering-seringlah tolong orang miskin. Maka Allah tolong kita, dipermudah segala urusan. Dipermudah. Coba buktikan sedekah ke orang miskin Pak rutin, tiap-tiap bulan. Pokoknya sedekah demi Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat apa yang terjadi berikutnya. Allah mudahkan semua urusan. Kadang-kadang kita tidak sempat mikir pun, kok bisa ya, saya punya anak 10, semuanya sudah S1, S2, S3, semuanya saleh, semuanya berbakti. Kenapa bisa? Salah satu keberkahannya adalah menolong-nolong orang miskin. Nah, ini makanya menjadi orang miskin sangat dicintai oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan sedikit renungan ini kita tidak melemehkan, tidak melecehkan orang-orang miskin di sekitaran kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.